Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di apa kemarin? Ba ya, masuk ke ba. Penjelasan tentang ta'rif dari Al-Quran. Ta'rif dari Al-Quran secara istilahi. Kama qala al-musannif, Al-Quran huwa kalamullahi al-munazzalu ala an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu fil masahif, al-manqulu bit-tawatur, al-muta'abbadu bitilawati, al-mu'jizu walau bi suratin minhu. Penjelasan yang kedua tentang mal murad bil maktub fil masahif, bahwa salah satu penjelasan atau definisi dari Al-Quran selain dia adalah kalamullahi al-munazzalu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu bagian dari definisi juga al-maktubu fil masahif, ditulis di dalam mushaf, lembaran-lembaran. Wa hadhihi maziyatun lil Qur'ani annahu duwwina wa hufidha bil kitabi mundu ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi maziyatun lil Qur'an, dan ini adalah menjadi keistimewaan bagi Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ditulis di dalam lembaran-lembaran. Ini menjadi keistimewaan di dalam bagi Al-Qur'an. Annahu duwwina wa hufidha, ya, yang mana Al-Quran ditulis ya di dalam lembaran-lembaran dan juga dijaga dengan tulisan, wa hufidha bil kitabah, dijaga dengan tulisan, mundu ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dari sisi sejarah, dulu yang boleh ditulis oleh sahabat Nabi itu hanya Al-Quran, ya. Di periode awal hadis Nabi itu tidak boleh ditulis pada periode awal, ya. Kemudian setelah dirasa aman, para sahabat bisa membedakan mana Al-Quran dan mana hadis Nabi, maka baru diizinkan oleh Nabi untuk menulis hadis. Karena pada awalnya agak dikhawatirkan akan bercampur antara Al-Quran dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bi ishrafihi wa i'tinaihi az-zaid, ya. Jadi ditulis Al-Quran ditulis di dalam mushaf itu memiliki beberapa keistimewaan dan kemuliaan. ثم لما قام الصحابة بجمع القرآن في المصحف وكتبت المصاحف في عهد عثمان. Kemudian pada masa sahabat maka terjadi proses jam'ul Quran, yang mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Wa kutibat al-masahif, dan kemudian diperbanyak, ya, makanya
dikenal dengan mushaf Utsman yang dikirim ke berbagai tempat ya. Wa kutibat al-masahifu fi ahdi Utsman. Saya proses pertama kali di penulisan, proses jamul Quran pertama kan sebenarnya di masa Abu Bakar sudah terjadi ya, tapi penyempurnaannya pada masa Sayyidina Utsman. Ajma'a as-sahabatu ala tajridi al-mushafi min kulli ma laysa Qur'anan. Para sahabat bersepakat ya, ijma', bersepakat untuk memisahkan ala tajridil mushaf min kulli ma laysa Qur'an. Jadi memisahkan segala hal yang bukan bagian dari Al-Qur'an. Jadi yang ditulis di mushaf itu memang khusus Al-Qur'an. Jadi semua yang itu bagian dari Al-Qur'an maka ditulis di dalam mushaf. Tetapi sesuatu yang tidak, yang merupakan bukan bagian dari Al-Qur'an maka tidak ditulis di dalam mushaf. Makanya kalau kita membaca pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Syafi'i itu kalau basmalah itu tidak hanya juz'un min al-Fatihah ya. Tidak ada juz'un min surat al-Fatihah, tetapi juz'un min kulli suwaril Quran. Salah satu dalilnya adalah bahwa basmalah itu ditulis di dalam setiap permulaan surah Al-Quran kecuali surah Bara'ah ya. Itu dalil Syafi'iyah. Makanya basmalah itu tidak hanya bagian dari surah Al-Fatihah, tetapi bagian juga dari min kulli suwaril Quran. Itu bisa dicek di tafsirnya yang ditulis oleh As-Sabuni ya, As-Sabuni, tafsir Ayatul Ahkam. Salah satu pendapat Syafi'iyah itu bahwa basmalah itu tidak hanya min al-Fatihah, tetapi juga min kulli suwaril Quran. Maka karena itu basmalah ditulis di dalam setiap permulaan surat ya, kecuali surah Bara'ah atau At-Taubah. Ya, kita bisa cek itu. Basmalah selalu ditulis ya. Dan ini juga yang pengaruhi jumlah ayat di dalam surat Al-Quran. Tiap surat ataupun secara keseluruhan itu berbeda. Salah satunya yang pengaruhi adalah apakah basmalah itu dihitung ayat atau tidak. Itu juga menjadi pengaruh. Atau terkadang juga pada tanda waqaf ya. Sebagian ulama qiraat berpendapat di sini waqaf sebagai ayat, tapi sebagian lain mengatakan tidak waqaf gitu kan. Karena masih bersambung dengan kalimat sesudahnya yang masih merupakan bagian dari ayat sebelumnya. Ajma'a as-sahabatu ala tajridil mushafi min kulli ma laysa Qur'an. Jadi yang ditulis itu hanya yang Quran. Makanya terkadang sempat dengar ya dalam, kalau kita baca tarikhul Quran, sejarah Al-Quran itu ada istilah mushaf Ibnu Mas'ud lah ya, atau mushaf sebagian para sahabat ya. Itu sebenarnya lebih tepat kepada bahwa di situ adalah penafsiran ya, penafsiran Ibnu Mas'ud. Jadi zaman dahulu kan para sahabat punya catatan tersendiri. Ya, meskipun mereka sudah hafal, tapi sebagian juga menulis dari apa yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tradisi seperti itu masih bertahan sampai sekarang ya. Di sebagian negara atau tempat itu cara menghafal Al-Quran itu dengan menulis. Ya. Seperti misalnya di Timur Tengah, di Maghrib ya, di Maroko. Itu kalau kita nyebutnya apa ya, kutab ya, atau pesantren. Itu sebagian masih menulis kayak lauhah gitu ya, kayak lembaran-lembaran yang di situ mereka ngafalin pakai itu.
dan juga seperti di mana itu Mauritania ya, dan sebagian negara-negara lain. Jadi para anak-anak kecil itu yang menghafal itu mereka menulis mungkin per halaman atau per beberapa ayat ya, tergantung metode masing-masing. Dan memang masih, dan akarnya memang kuat gitu. Meskipun kita belum pernah merasakan atau mencoba seperti itu, tapi setidaknya bisa kita rasakan sedikit atau sebagian itu. Misalnya menjelang imtihan, ya kan? Menjelang imtihan itu biasanya jawab soal-soal itu ketika kita mentalkis sama tidak itu beda. Kalau kita sudah belajar terus mentalkis, pas ngerjain itu kayak mantep banget. Tapi kalau nggak mentalkis, biasanya itu agak ragu gitu, samar gitu kan. Apalagi mentalkis, yang keluar soalnya yang ditalkis. Jadi mantep banget tuh. Keluar ruangan tuh kayaknya mumtaz ini. Meskipun pas turun natijah makbul juga. Karena salah menjawab. Salah menjawabnya, perintahnya bikhtisor, kita terlalu tafsil gitu kan. Kadang sebagian dokter juga nggak suka gitu. Kalau beliau minta bikhtisor ya kita tulis bikhtisor. Kalau tafsil ya tafsil. Kalau permintaannya bikhtisor kita jawabnya terlalu panjang lebar, malah kurang bagus kadang ya. Karena kita menulis sesuatu yang singkat dan padat itu susah juga, tidak mudah, karena harus memilih mana yang paling penting. Tidak sembarangan yang penting bikhtisor saja, tapi isinya nggak ada kan sama aja, ya kan? Jadi poin-poin yang semestinya masuk secara singkat tapi padat gitu. Ada kawan senior itu menulis risalah disertasinya, sudah nulis sekitar 1000 halaman ya, kajian tentang balaghah. Sudah nulis tentang 1000 halaman. Habis itu kata musnifnya, coba diringkas lagi ya jadi sekitar 500 halaman lah gitu. Jadi kan menghilangkan separuh, menghilangkan 500 halaman. Waduh, gimana ini? Kan harus diteliti lagi, diulang lagi, dikaji lagi mana yang dihapus dan mana yang tidak gitu. Tapi kalau kita sudah nulis banyak, terus dikoreksi sama pembimbing kita atau musyrif ya, itu untuk diedit itu bukan berarti dibuang begitu saja ya, tapi disimpan di tempat lain, di file lain. Jangan karena pembimbing kita udah bilang udah nggak usah gitu kan, mubadir, sayang juga itu kan. Jangankan nulis ratusan halaman, kita nulis 10 halaman atau 5 halaman aja kadang-kadang itu udah bolak-balik buku, berapa puluh buku kan, atau berapa lembar yang kita baca. Nah, makanya caranya dipisah filenya. Jadi suatu saat file ini akan berfungsi, akan bermanfaat. Meskipun sekarang tidak atau belum, insya Allah tulisan itu akan bermanfaat. Makanya penting untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan tulisan-tulisan kita sekecil apapun. Karena suatu saat pasti akan berguna. Entah itu nanti bisa untuk presentasi kan, diundang calon mertua misalnya, atau diundang teman, atau suruh menjelaskan tentang apa gitu. Wah, kayaknya pernah nulis tuh 10 tahun yang lalu. Pernah nulis tentang Jam'ul Quran gitu kan, atau pernah nulis tentang nasih mansukh, atau pernah nulis tentang wakaf, pernah nulis tentang riba, pernah nulis tentang tarikh tasyri' dan sebagainya. Itu jadi semua tulisan itu jangan dibuang ya, tapi disimpan dengan baik. Suatu ketika kita bisa mengedit atau bisa dimanfaatkan atau bisa dikaji kembali. Ya. Waqalu ya, mereka berkata jaridu al-masahib ya, sendirikan masahib itu. Masahib itu jangan dicampur-campur dengan selain dari Quran ya, entah itu tafsiran para sahabat atau apa namanya lainnya gitu. Famanidda'a qur'aniyata syai'in laisa fil masahifi fada'wahu batilatun kadhibatun ya. Famanidda'a qur'aniyata syai'in, barang siapa yang
menganggap adanya sisi ke Al-Qur'anannya sesuatu ya. Maksudnya menganggap bahwa misalnya ini ayat ini atau kalimat ini bagian dari Quran gitu misalnya. Laisa fil masahifi yang di situ tidak terdapat di dalam mushaf Utsman, Sayyidina Utsman, maka fada'wahu batilatun kadzibah. Maka anggapannya atau pendapatnya maka adalah batil dan berbohong. Karena Sayyidina Utsman tidak hanya sendiri untuk melakukan hal itu ya, tapi itu hasil dari konsensus ijma para sahabat yang di situ juga para pakar qiraat ya, para pakar Al-Qur'an itu ikut serta di dalam konsensus tersebut. Jadi bukan hanya ijtihad pribadi ya, tapi sudah konsensus, sudah ijma. Ya, ijma kan bagian dari masadirul Islam. Wa huwa minal muftarina 'ala Allahi wa 'ala rasulih ya. Orang tersebut yang mengklaim bahwa kalimat atau sebagian ayat itu bagian dari Quran dan padahal itu tidak terdapat di dalam mushaf Utsman, maka itu adalah telah melakukan kebohongan yang dinisbahkan kepada Allah dan para rasul. Tapi yang perlu kita garis bawahi juga bahwa termasuk maziyah ya, bukan maziyah. Termasuk maziyah, keistimewaan Al-Qur'an. Kalau dari bahasa maziyah sama maziyah itu sama, keistimewaan. Makanya saya namain anak saya maziyah. Salah satu keistimewaan dari Al-Qur'an adalah ya al-maktubu fil masahib ya, ditulis di dalam mushaf. Tetapi di sisi lain juga nanti dijelaskan di bawah ini al-manqulu bit tawatur. Jadi Al-Qur'an itu dinakal, dipindah, diwariskan dari generasi satu ke lainnya, dari nabi ke sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai ke kita itu dengan al-manqulu bit tawatur. Nah, kalau kita coba kaitkan dengan kajian orientalis ya, misalnya para mustasyrikin itu lebih ihtimam kepada kajian yang tertulis ya. Mereka mengkajinya lebih kepada kajian yang tertulis. Makanya tidak heran mereka melakukan kajian semacam filologi atau tahqiq ya, terhadap naskah-naskah banyak ya, dan termasuk juga makhtut Al-Qur'an. Bahkan kalau tidak salah ya, mungkin bisa dikoreksi, sebagian ilmuwan di Eropa yang cukup baru ini ya, infonya cukup update lah, di Jerman atau di mana itu menemukan makhtut Al-Qur'an itu konon menurut penjelasan mereka itu yang tertua di dunia ini untuk sementara ya, yang menurut pengakuan klaim mereka gitu. Ya tentunya mungkin dengan dalil-dalil tertentu. Nah, sebagian mustasyrikin itu memang lebih ihtimam dengan apa yang bisa dilacak secara hissi ya. Kalau makhtut itu kan bisa dilihat, bisa diraba, bisa dikaji secara ilmiah. Tetapi terkadang mereka kurang ihtimam terhadap apa yang disebut sebagai al-manqul bit tawatur. Ya. Bahwa Al-Qur'an itu bisa sampai ke kita kan tidak hanya lewat tulisan, tetapi juga lewat jalur talaqi. Ya, al-manqul bit tawatur itu kan dengan talaqi. Kita ngaji kepada guru sampai tabi'in, sahabat sampai Rasulullah. Itu yang disebut sebagai sanad. Nah, mereka kurang mendalami di dalam aspek ini gitu. Sehingga kajiannya lebih kepada yang berkaitan dengan makhtut, dengan kajian filologi. Padahal di dalam Islam sendiri, tradisi keilmuan itu tidak hanya lewat tulisan, tetapi juga bahkan
pada awal-awal abad-abad awal itu lebih kepada oral kan, lebih dengan ucapan, dengan orang menguasai ilmu tertentu ya dengan hafalan gitu kan. Ya, terakhir-terakhir ini aja kan, karena sudah semakin banyak fasilitas menulis, fasilitas untuk dokumentasi ya. Apalagi sekarang kan udah ada YouTube ya. Semua bisa divideokan. Jadi orang mungkin semakin lebih sedikit ya yang untuk ingin menghafal gitu kan. Meskipun dalam manhaj taklim kita kan man hafizul mutun faqad hazal funun ya. Jadi apa namanya, orang-orang yang hafal matan-matan dari fan-fan keilmuan itu, maka dia berhasil dalam banyak disiplin keilmuan. Nah, jadi salah satu bagian dari definisi atau ta'rif Al-Quran adalah al-maktubu fil masahif. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa sesuatu itu menjadi lebih legal, menjadi lebih resmi itu ketika ditulis di dalam ditulis di atas kertas itu. Selanjutnya al-manqulu bitawatur ya. Jadi Al-Quran itu dipindah ya dari generasi ke generasi itu dengan cara tawatur ya. Makna tawatur sebagaimana yang kita pernah bahas, suatu yang diberitakan ya oleh jam'un ghafir, jam'un azimun ghafir, yang diberitakan oleh banyak orang, kelompok, sehingga mustahil terjadi kebohongan. Ay anna al-Qur'ana qad naqalahu jam'un azimun ghafirun ya. Maksudnya adalah bahwa sesungguhnya Al-Quran itu telah dipindah ya, maksudnya disampaikan dari nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in dan seterusnya sampai ke kita dan ila yaumil qiyamah, jam'un azimun ghafirun ya, oleh sekelompok yang besar, yang banyak, la yumkinu tawatuhum 'alal kadhib, yang mana dengan banyaknya orang meriwayatkan atau menyampaikan atau memberitakan atau membacakan, maka tidak mungkin terjadi kebohongan. Wala wuqu'ul khata'i minhum shadafatan ya. Dan tidak mungkin terjadi juga kesalahan ya, kebohongan ataupun kesalahan. Misalnya dalam masa sekarang juga ya. Ini kan masa media yang sangat maju ya. Misalnya kita bareng-bareng nonton live final Piala Dunia misalnya. Final Piala Dunia terakhir itu yang final siapa mana? Jerman ya? Lupa ya. Iya, Jerman sama Kroasia. Jerman sama Kroasia. Prancis Kroasia. Ya itulah ya. Misalnya Prancis sama Kroasia. Satu dunia ini nonton semua. Ya kan? Yang menang Prancis. Itu kan tidak mungkin orang yang mau berbuat bohong pun pasti ketahuan kan. Orang milih jutaan, ratusan juta orang nonton secara bersamaan. Nah itu ya gambaran utama itu seperti itu. Jadi saking banyaknya orang melihat, menyaksikan gitu kan, sehingga tidak mungkin terjadi kebohongan. Artinya kalau ada yang bohong pun langsung ketahuan gitu. Jadi gambaran utama itu seperti itu. Hadzal jam'u ad-dakhmu Hadzal jam'u ad-dakhmu yanqulu al-Qur'ana an jam'i mithlihi. Jadi sekelompok orang yang besar ini memindahkan atau membacakan Al-Qur'an dari satu generasi ke generasi lainnya, an jam'i mithlihi, dari kelompok yang banyak juga yang serupa. Wa hakadha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan seperti ini terus sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah keistimewaan Al-Quran. Coba kita bisa muqaranahkan dengan simpel ya. Seandainya Al-Quran itu bukan kalamullah ya, seperti halnya kitab-kitab lain, buku-buku lain, itu tidak mungkin sudah berapa? 14 abad ya, masih bertahan, masih tidak berubah sampai sekarang ya. Kalau buku-buku biasa ya, itu bertahan bestseller misalnya ya, bestseller ayat-ayat cinta misalnya ya, sekarang kayaknya udah jarang yang baca kan. Ya waktu itu aja, waktu booming banyak orang baca gitu kan. Apalagi setelah difilmkan gitu. Jadi ya udah maksudnya mungkin masih dikenal tapi nggak populer lagi gitu, nggak terlalu populer. Orang baca mungkin ya nggak banyak gitu. Atau buku-buku lainnya ya, buku-buku siapa? Andre Hirata. Atau ya pokoknya buku-buku populer lah. Itu kan bertahan paling berapa fatrah saja kan. Dan itu pun pasti akan ada perubahan-perubahan. Nanti ada edisi 1, edisi 2, itu biasanya ada editnya gitu ya. Diedit lagi, diedit biar lebih bagus, biar lebih keren, biar lebih menarik. Ya, Al-Quran kan nggak ada edisi 1, edisi 2 memang diedit. Ya, Al-Quran dari dulu sampai ila yaumil qiyamah ya akan mahfuz, seperti akan terjaga bin tabdilin atau taghyirin wa ma ila dzalik. Yaitu adalah Al-Quran, khosais Al-Quran, keistimewaan Al-Quran. Makanya nanti akan ada tahdir orang-orang yang masih ada keraguan terhadap Al-Quran. Wa dzalika yufidu al-ilma al-yaqini. Wa dzalika yufidu al-ilma al-yaqini al-qati'ah. Bahwa mutawatir ini memberikan manfaat atau faedah, bahwa menunjukkan ilmu yang yakin ya. Yakin itu kan di atas dzon ya, apalagi kan paling bawah apa itu? Waham ya, waham, syak, dzon, kemudian yakin ya. Bi anna hadzal Qur'ana huwa kalamullah ta'ala al-munazzal ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kemutawatiran Al-Quran ini memberikan manfaat atau memberikan penjelasan bagi kita tentang qat'i ya, tentang Al-Quran yang tidak ada keraguan lagi ya, ilmu yakin yang tidak ada keraguan lagi, yang di situ qat merupakan hal yang qat'i, yang pasti. Bi anna hadzal Qur'ana huwa kalamullah ta'ala al-munazzal ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi khususiyatun laysat li ghairil Qur'ani. Ya, inilah kekhususan yang tidak dimiliki atau tidak diberikan kepada selain Al-Quran, termasuk kitab-kitab samawi lainnya. Makanya kemarin kita bahas bahwa tidak seyogianya untuk dinamakan Al-Quran, meskipun itu kitab-kitab samawi lainnya. Ya, Injil tidak boleh dinamai Al-Quran, At-Taurah, As-Suhuf dan seterusnya. Jadi yang boleh dinamai Al-Quran itu hanyalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi khususiyatun laysat li ghairil Qur'ani min kutubis samai ya. Jadi ini memang khususiyat terhadap Al-Quran saja, tidak diberikan kepada selain Al-Quran. Fa innal kutuba as-sabiqata
lam yutah laha al-hifdzu fis suturi wala fis suduri, ya. Adapun kitab-kitab terdahulu itu tidak diberi fursah untuk dijaga di dalam lembaran-lembaran ataupun dihafal di dalam hati, ya. Meskipun ada sebuah penjelasan kenapa Uzair, ya, Uzair itu dianggap sebagai dalam penjelasan Al-Quran kan waqalatil yahudu Uzair ibnullah waqalatil nasara al-masih ibnullah. Menurut sebagian penjelasan, ya, di dalam sejarah itu, kenapa Uzair itu didewa-dewakan istilahnya, ya, oleh orang Yahudi. Itu dalam sebuah riwayat atau penjelasan karena Uzair ini adalah orang yang ada yang membahasakan hafal, ada yang membahasakan orang yang paling alim terhadap kitab Taurat. Nah, makanya saking alimnya dia terhadap atau luasnya wawasan dia terhadap Taurat, ya, kalau sekarang mungkin namanya apa? Mufasir lah, ya. Mufasirnya gitu. Maka dia diidolakan oleh orang-orang Yahudi dan bahkan sampai disebut sebagai Ibnullah gitu. Dilakopin seperti itu atau dipercayai seperti itu. Ya, dalam penjelasan ini disebutkan bahwa fa'innal kutuba as-sabiqata lam yutah laha al-hifdzu fis suturi wala fis sudur. Dan kitab-kitab terdahulu itu kan diturunkan secara langsung, ya. Tidak seperti Al-Qur'an diturunkan bitadrij, ya, dengan tahapan-tahapan sampai kurang lebih berapa? 23 tahun, ya. Tapi kitab-kitab terdahulu tidak demikian. Dan sebagaimana penjelasan dalam buku ini atau kitab ini, fa innal kutuba as-sabiqah lam yutah lahal hifdzu fis suturi wala fis sudur. Jadi terjaga di dalam tulisan juga tidak, dan terjaga di dalam hafalan juga tidak, ya. Makanya sangat susah atau sedikit, ya, kita menjumpai umat-umat selain Islam ini yang hafal kitab sucinya, ya. Sekarang kalau dihitung berapa juta, ya, orang yang hafal Al-Quran misalnya, tapi berapa orang yang hafal kitab-kitab lain, misalnya Injil atau kitab-kitab agama lain bahkan, ya, akan susah kita dapatkan. Karena salah satu keistimewaan Al-Quran juga adalah Al-Quran itu bisa mudah dibaca. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, nanti ada penjelasan gitu. Makanya tidak heran anak-anak kecil itu belum bisa baca, apalagi memiliki keilmuan yang luas. Dia bisa hafal Quran, hafal surat-surat pendek, hafal sebagian surat yang orang dewasa belum hafal, ya, sebagian. Itu karena apa namanya? Iradahnya Allah. Allah memudahkan gitu. Allah memudahkan Al-Quran bisa dihafal, dibaca oleh umatnya Nabi Muhammad SAW, dan bahkan tidak hanya dibaca tapi dihafal. Jadi ngafal Al-Quran itu dibilang mudah ya mudah, dibilang susah ya susah gitu. Dibilang mudah ya karena buktinya banyak yang bisa baca dan menghafal bahkan di usia yang masih relatif muda. Tapi dibilang susah juga, ya susah juga. Buktinya banyak juga yang 4 juz nggak selesai-selesai, ya. Karena nggak serius. Gitu. Ada juz aman, dihafalin lupa terus, gitu kan. Jadi tergantung bagaimana kita kaifa nata'amal ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita rajin baca, rajin qiraah, rajin menghafal, ya insyaallah akan mudah. Tapi kalau mengunjunginya juga jarang, ya susah juga menghafal. Fadlan an tanqula bil hifzi, fadlan an tanqula bil hifzi naqlan mutawatiran jailan an jailin.
jilan an jilin. Apalagi diriwayatkan atau dipindahkan dari satu generasi ke generasi lain ya, dengan terjaga secara mutawatir dari generasi ke generasi gitu. Tapi yang penjelasan fa'inal kutub as-sabiqah lam yutahlal hifdzu fi sutur wala fi sudur ini dalam dimensi lain mungkin nggak mutlak ya, karena di kajian kembali lagi ke kajian filologi itu ada juga yang mengklaim memiliki naskah atau makhtut Injil tertua. Nah, itu kalau berbicara kajian filologi, makhtut itu memang data, pakai data, tidak hanya pakai dakwah atau klaim tanpa bukti ya. Jadi kita pun ketika berdiskusi dengan para pengkaji Islam dari kalangan orientalis misalnya yang banyak yang non muslim ya, memang mau nggak mau salah satu pijakannya adalah data. Tapi yang menarik dari salah satu makhtut Injil tertua di dunia ini, di situ tertulis bahwa Isa itu bukan ibnullah gitu. Isa itu bukan disebutkan adalah Abdullah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran ya. Qala inni Abdullah, ya kan? Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Gitu. Jadi di makhtut itu ditulis bahwa Isa itu adalah bukan anak Tuhan ya, tetapi ditulis sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, sebagai nabi Allah. Nah, menurut mu'allif di sini dijelaskan bahwa kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran itu tidak terjaga dengan baik ya. Intinya tidak terjaga dengan baik secara hafalan ataupun secara dokumentasi tertulis, apalagi terjaga secara mutawatir dari generasi ke generasi. Kalau secara sekilas barangkali yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya itu barangkali dari sisi kemurniannya. Kalau di kita kan dibedakan mana itu Al-Quran, mana itu tafsir, ya kan? Kalau Al-Quran itu berarti nasnya, wahyunya. Kalau tafsir itu perkataan manusia ya, pendapatnya manusia gitu. Meskipun tafsir nanti juga bertingkat-tingkat ya. Ada tafsir bil ma'thur ya, ada sebagian tafsir yang itu langsung bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang makna az-zulm di dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Makna az-zulm di sini apa itu kan? Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa makna az-zulm di dalam surah Al-An'am ini adalah innasyirka la zulmun azim. Jadi makna az-zulm di sini adalah syirik. Padahal az-zulm itu secara lughatan itu kan az-zulm huwa wad'u syai'in fi ghairi mawdi'ihi, ya, letakkan sesuatu atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zulm secara lughatan. Kalau secara makna yang lebih luas ya, atau dalam konteks ini az-zulm di sini maksudnya adalah asyirk. Ini contoh ya. Kemudian pertanyaannya juga, apakah Rasulullah SAW itu menafsirkan Al-Quran kamilan? Ya. Apakah Rasulullah itu menafsiri Al-Quran secara
semuanya dari Al-Fatihah sampai atas. Gimana itu kalau tidak? Hal fassara Al-Quran, hal fassara Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Quran kamilan. Nah, itu ada beberapa pendapat. Itu dibahas dalam bukunya Dr. Ibrahim Khalifah ya, tentang ulumul Quran. Beliau menjelaskan mengutip beberapa pendapat. Kalau menurut versinya Ibnu Taimiyah, Rasulullah itu menjelaskan atau menafsiri Al-Quran secara semuanya, ayatan-ayatan. Jadi semua ditafsiri oleh Rasulullah. Tapi itu dibantah oleh Dr. Ibrahim. Ya, itu tidak mungkin gitu. Rasulullah itu tidak menafsir Al-Quran secara keseluruhan gitu, tapi hanya sebagian saja. Bahkan mungkin sekitar sulusul Quran, ya, sepertiga aja lah gitu, atau tidak, yang jelas tidak semuanya gitu. Karena alasannya ya, beberapa alasan diantaranya, kalau Rasulullah SAW menafsiri Al-Quran secara keseluruhan, maka la majala, ya, tidak ada ruang untuk menafsiri Al-Quran dengan birra'yi. Kalau Rasulullah sudah menafsir Al-Quran, berarti kan maksur semua kan? Berarti nggak ada ruang bagi umatnya itu menafsir Al-Quran dengan logika, dengan pendapat umatnya Rasulullah SAW gitu. Buktinya para sahabat ya, setelah peninggalan Rasulullah itu juga sebagian menafsiri Al-Quran. Berarti kan terbantahkan dan pendapat Ibnu Taimiyah itu. Meskipun di dalam tafsir birra'yi itu dalam manhaj al-mufassirin dibedakan ya, diklasifikasikan menjadi dua. Ada tafsir birra'yi al-mahmud, ada tafsir birra'yi al-madhmum. Ada tafsir birra'yi dengan logika atau pendapat yang bisa diterima ya, al-mahmud. Ada juga yang al-madhmum, yang tercela. Jadi penafsiran yang menggunakan hawa nafsu, tidak menggunakan pendekatan disiplin ilmu syariat gitu. Itu terjadi juga gitu. Nah, jadi yang dirajihkan oleh Dr. Ibrahim Khalifah itu bahwa Rasulullah itu tidak menafsir Al-Quran secara 100%, tetapi hanya sebagian saja. Karena kalau itu sudah ditafsir oleh Rasulullah SAW, maka ya tidak ada ruang untuk Al-Quran bisa ditafsiri dengan pendapat manusia. Meskipun yang perlu kita perhatikan juga adalah tidak kemudian karena ada metode pendekatan tafsir birra'yi kemudian siapa saja boleh menafsiri, ya, tidak benar juga. Tapi harus ada persyaratan yang tidak mudah. Ya, jadi mantri aja sekolahnya lama kan, dokter apalagi menjadi jubir ya, dalam tanda kutip ya, jubir firman Allah gitu kan. Itu artinya harus memiliki ilmu gitu kan. Jangan sampai karena nggak pakai ilmu menafsiri innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hewan-hewan itu termasuk ulama gitu. Karena ayat sebelumnya itu berbicara tentang manusia, binatang dan seterusnya. Itu kan orang yang nggak belajar itu, nggak punya landasan ilmu berbicara. Makanya hati-hati ya. Yang sudah berilmu pun ketika menyampaikan suatu informasi atau penjelasan harus lebih hati-hati, apalagi orang yang tidak berilmu, maka akan dol wa dol ya. Naudzubillah min dzalik. Ammal Qur'anu faqad ja'ala Allahu fihi qabiliyatan ajibatan lil hifdi kama qala ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ini di dalam surah Al-Qamar ya, dalam surah Al-Qamar. Nah, ini yang bedakan Al-Quran dengan kitab samawi lainnya. Kalau Al-Quran Allah
memberikan khususiyah ya. Faqad ja'alallahu fihi qabiliyatan ajibatan lil hifdi. Allah menjadikan Al-Qur'an itu memiliki keajaiban, yaitu bisa terjaga. Bisa terjaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qamar menjelaskan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri ay sahhalna lafdhahu wa yassarna ma'nahu wa liman aradahu liyatadzakkar. Jadi Allah memudahkan lafadznya, Allah memudahkan maknanya bisa dipahami, ya kan? Mudzakir itu maknanya bisa apa? Mu'tabir, ya. Atau hafiz atau mustahdir atau mutadabbir. Dalam penjelasan lain ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak dan mengambil penjelasan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan laula anna Allah yassarahu ala lisanil adamiyyin mastata'a ahadun minal khalqi ay yatakallama bi kalamillah. Ibnu Abbas berkata, seandainya Allah itu tidak memudahkan bangsaan Adam ini ya, maka manusia di muka bumi ini mastata'a ahadun minal khalqi ay yatakallama bi kalamillah. Kalau saja Allah tidak menghendaki atau tidak memudahkan anak cucu Adam ini ya untuk membaca Al-Quran, membaca firman Allah, maka mastata'a ahadun minal khalqi ay yatakallama bi kalamillah. Maka tidak ada satupun orang yang mampu ya membaca firman Allah, gitu kan. Kan dijelaskan juga dalam ayat lain tuh. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itu saking agungnya Al-Qur'an. Ya. Makanya ketika sekarang kita yang merupakan umat Nabi Muhammad SAW itu dimudahkan bisa membaca firman Allah, itu karena dimudahkan oleh Allah, bukan karena kepintaran kita. Tapi Allah membuka lisan kita, Allah membuka pikiran kita sehingga kita mampu membaca Al-Quran. Kalau Allah menghendaki kesulitannya, kita tidak bisa. Bahkan orang yang mohon maaf ada gangguan di dalam berbicara, apa istilahnya tunawicara, itu ada di daerah Jawa Tengah, di Temanggung atau Magelang gitu. Jadi ada madrasah ya, kalau atau TPQ lah, semacam TPQ atau madrasah diniyah. Itu dikhususkan untuk anak-anak yang tunawicara itu. Jadi mereka nggak bisa ngomong lancar, tapi bisa baca Quran. Ya meskipun tidak sefasih kawan-kawan semua ya, tapi bisa dia. Bisa itu di-searching di YouTube atau di apa itu. Ya, pernah diwawancarai dari orang lembaga pentasih Al-Quran. Bagaimana metodenya, bagaimana caranya, bagaimana prosesnya mengajari anak-anak yang punya keterbatasan di dalam berbicara. Tapi bisa. Dan bahkan di tempat lain ya, saya rasa di berita-berita atau di YouTube juga ada itu anak yang punya. Dan pernah juga masuk di perlombaan anak tahfidz ya, yang di RCTI itu, Hafiz Indonesia ya. Idola cilik loh, astagfirullahaladzim. Ya Hafiz Indonesia kan diidolakan maksudnya. Itu ada juga ya anak yang udah hafal 30 juz, tapi dia ini punya keterbatasan di dalam berbicara. Itu kan sesuai janji Allah ya, walaqad yassarnal Qur'an. Allah memudahkan, bahkan sampai
sampai anak atau orang yang punya kekurangan atau keterbatasan di dalam berbicara pun dia bisa membaca Al-Quran, bahkan hafal gitu. Ya, meskipun di satu sisi itu juga sindiran bagi orang-orang yang ngomongnya lancar gitu, kan, sampai nggak ada wakofnya, ngomong terus gitu. Nah, mestinya orang yang ngomongnya lancar ini lebih cepat hafalannya gitu, atau lebih banyak membaca Al-Quran. Nah, masa kalah sama orang yang punya keterbatasan di dalam berbicara. Jadi salah satu intinya itu ada di dalam kesungguhan seseorang, kesungguhan kita gitu di dalam belajar Al-Quran. Jadi itulah termasuk khususiyatnya Al-Quran, kekhususan atau keistimewaannya Al-Quran. Bisa dihafal, bisa dibaca. Nah, yang perlu kita perhatikan juga bahwa menghafal Al-Quran itu bukan ujung dari bukan finish atau ujung daripada keilmuan ya. Bukan segala-galanya istilahnya. Jadi itu baru mukadimah sebenarnya. Baru mukadimah ketika dihubungkan dengan sejarah para ulama. Para ulama itu sebelum mempelajari atau menjadi ahli dalam bidang tertentu, keilmuan tertentu, mereka terlebih dahulu hafal Quran kan. Ya kalau kita mungkin minimal hafal juz amma lah. Hafal juz amma sama surat-surat populer. Al-Waqiah, Yasin, Tabarok, ya. Al-Baqarah ya. Dan alhamdulillah kan di Azhar, jadi masih kena muqarrar 4 juz itu. Lumayan lah. Untuk modal jadi ustadz bisa. Atau kiai nanti lumayan daripada nggak hafal sama sekali kan. Jadi kalau ngimami nggak cuma Al-Ikhlas sama Al-Kautsar gitu. Nah, ada semacam mindset yang kurang tepat di kita ya, sebagian masyarakat kita. Jadi sebagian itu menganggap bahwa orang udah hafal Quran itu kan udah segala-galanya gitu. Nah, sehingga sebagian orang atau oknum ya, orang lah, itu dia setelah hafal Quran itu mentok terus mandek ngono iku lho. Kayak udah di atas langit ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi setelah seorang hafal Quran, sebagian ya, tidak mengatakan semuanya, sebagian itu sudah nggak serius belajarnya, atau sudah menganggap udah pasti masuk surga gitu. Nah, sehingga terkadang dijumpai ya sebagian para pengagung itu dia tidak tidak melanjutkan kemampuan dia atau maharah dia ke dalam keilmuan yang lain. Jadi sementok itu sudah mentok di situ. Padahal usianya atau kemampuannya atau kesempatannya masih sangat terbuka lebar gitu. Itu jangan sampai terjadi pada kita ataupun teman kita atau saudara kita, lebih khusus kepada kita ya. Jadi bahwa marhalah menghafal atau bahkan sudah selesai pun itu bukan nihayatul matar ya, bukan akhir mahathah pencapaian keilmuan, itu masih mukadimah kalau kita hubungkan dengan sejarah para ulama. Artinya setelah seseorang selesai menghafal pun harus justru itu baru memiliki sebagian kunci ya, karena di dalam Al-Quran itu sangat berhubungan dengan banyak keilmuan, maka itu ibarat kunci ya. Kunci kalau nggak dimanfaatin ya punya kunci aja gitu kan, nggak bisa masuk rumah, nggak bisa pakai mobil, nggak bisa pakai motor dan seterusnya, karena baru megang kuncinya saja, belum dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk manfaatkan kunci itu butuh juhud, butuh usaha-usaha yang tidak ringan. Bahkan mempelajari keilmuan-keilmuan yang lain itu mendalami ya, dalam artian itu membutuhkan waktu dan upaya yang lebih besar dan lebih banyak dari sekedar menghafal Al-Quran. Kalau menghafal Al-Quran itu bisa dilakukan oleh anak-anak kecil juga bisa gitu, meskipun yang dewasa kadang juga belum bisa gitu. Nah, tapi itu juga belum final ya, artinya masih harus terus melanjutkan pengembaraan
itu rihlatul ilmnya itu masih harus istimrar mustamir. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nah, terus pertanyaannya, kalau Allah sudah memudahkan, kok kita masih susah gitu? Ya berarti kita harus introspeksi gitu kan. Introspeksi, mungkin kita enggak serius belajarnya gitu. Atau enggak serius menekuni belajar Al-Qur'an gitu. Atau mungkin juga banyak dosa gitu ya. kalau diingat syairnya Imam Syafi'i. Bal inna hadhihi al-khususiyata khususiyatu hifdzil Qur'an fi sudur balagat mablaghan ajiban fahadhihi umamul ajami. Bahkan yang dimaksud kekhususan di sini juga adalah kekhususan di dalam terjaganya Al-Qur'an ya, maksudnya di dalam hati ya, maksudnya adalah dihafal gitu. Ya, berapa juta manusia yang hafal Al-Qur'an ya. Atau berapa banyak dari zaman dahulu sampai sekarang, bahkan sampai nanti balagat mablaghan ajiban. Bahkan orang yang tidak tahu bahasa Arab pun ya, tidak pandai dalam bahasa Arab pun, mereka bisa menghafal Al-Qur'an, mampu menghafal Al-Qur'an. Ya, orang-orang ajam ya, seperti kita ya. Dan yang lain-lain kan bahkan tidak sedikit yang juara internasional ya, cabang 30 juz, hafalan 30 juz, hafalan 20 juz dan sebagainya, itu adalah banyak dari orang-orang Indonesia ya, bahkan orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia, orang-orang dari negara non-Arab lainnya ya. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak hanya bisa dihafal oleh orang yang ngerti bahasa Arab ya. Bahkan kadang orang yang ngerti bahasa Arab malah tidak bisa menghafal ya, sebagian. Terkadang orang Mesir sendiri ya, yang ngomongnya bahasa Arab, mereka baca Al-Quran kayak baca apa? Kayak baca koran gitu. Karena nggak belajar ilmu tajwid. Kalau misalnya kadang mendengarkan orang baca Quran di masjid-masjid Mesir itu, orang-orang tua yang backgroundnya mungkin memang bukan background Azhari atau orang yang pernah belajar serius Al-Quran dan seterusnya, ya dia baca Al-Qurannya nggak pakai tajwid ya, sebagian ya. Kalau memang mereka nggak ngaji ya, masih bisa baca pun masih mending gitu kan, karena tidak sedikit juga yang buta huruf. Mesir ini meskipun banyak profesor, banyak dokternya, Mesir itu jumlah dokternya itu terbanyak ke 3 atau 5 sedunia ya. Di Mesir ini negaranya para ulama ya, ulama dalam pengertian ulama syariat dan para ahli sains ya. Belum lama ini diberitakan di websitenya Al-Azhar ada sekitar 7 atau 9 ilmuwan terbaik di dunia, dan makanya beberapa ada yang diakui itu banyak itu untuk tahun 2020. Tapi ada 7 atau 9 ilmuwan itu berasal dari Al-Azhar. Dalam ilmu tib, dalam ilmu pokoknya dalam sains lah itu. Itu kebanggaan ya, kebanggaan kita sebagai bagian dari keluarga besar Al-Azhar, dan tentunya para pejabat tinggi di lingkungan Al-Azhar, karena para ilmuwannya masuk sebagai ilmuwan terbaik di dunia ini. Bisa dicek di website Al-Azhar, kampus Al-Azhar. Namun demikian, Mesir termasuk negara yang dengan jumlah orang-orang yang masih termasuk buta huruf ya, itu cukup tinggi juga gitu. Itu ada dalam penelitian. Bahkan bisa jadi orang-orang yang buta huruf ini kalah ya tentang tulis menulis atau membaca tulisan Arab dengan orang-orang ajam seperti kita gitu, yang terpelajar sekolah dari SD, malah kita sudah mengenal huruf Arab, sudah belajar bahasa Arab, apalagi dilanjut pesantren dan bahkan di kampus Al-Azhar gitu.
Nah, termasuk dari walaqad yassarnal Qur'an juga, Allah memudahkan itu kalau dalam fakta di lapangan itu tidak hanya untuk orang Islam. Karena ada juga kisah ya, orang Masehi, orang Nasrani yang hafal Quran di Mesir itu. Di daerah mana itu ya? Saya lupa. Namanya siapa? Jadi Pak Saifuddin, Dr. Saifuddin, dokter alumni Azhar, beliau pernah melakukan penelitian, riset. Yang diteliti ini orang Masehi, saya lupa di daerah mana, muhafadzah apa ya. Beliau hafal Quran, tapi dia bukan Muslim, dia orang Masehi. Dan tidak hanya hafal, tetapi juga mengajar anak-anak di kampungnya itu. Jadi menjadi muhafiz, menjadi pengajar Al-Quran bagi anak-anak di kampung situ gitu, di Aryaf. Yang diajar juga anak-anak ini, anak-anaknya orang Islam. Jadi unik kan. Beliau seorang Kristen ya, seorang Masehi, hafal Quran, ya hafalnya lancar, nggak kayak kita sering lupa gitu. Tidak hanya itu, dia hafal dan ngajarin anak-anak kecil itu untuk menghafal Al-Quran, gratis lagi, nggak bayar gitu. Nah, ini juga bagian dari walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Jadi faktanya Al-Quran tidak hanya mudah dihafal oleh orang Islam, bahkan oleh orang non-Muslim sekalipun. Ya. Fahadihi umamul ajami tahfadul Qur'ana an dhahri qalbin hifdhan matinan, ya. La yatatarraqu ilaihi khalalun wala bikalimatin wahidatin. Ya. Orang-orang ajam pun mampu menghafal Al-Quran ya, an dhahri qalbin hifdhan matinan, ya, dengan apa namanya, di luar kepala kalau istilah kita ya. Meskipun dual itu ada dua macam sebenarnya. Ada saking hafalnya dan saking nggak hafalnya gitu kan. Sampai lupa, mulakbat. Tahfadzul Qur'ana an dhahri qalbin hifdhan matin. Jadi hafalnya sangat kuat. Bahkan di sebagian pesantren ujian hafalan Qur'annya masih ketat ya. Ya di Kudus atau di pesantren lainnya juga. Ya minimal ujiannya itu siap disimak 30 juz lah ya. Siap ditasmi' atau disimak 30 juz hafalan gitu. Itu idealnya gitu kan. Meskipun ada yang satu jalsah, ada yang beberapa kali duduk, ada yang 2 atau 3 kali, 10 juz 3 hari misalnya kan, atau 15 juz. Atau ada juga yang sehari dari pagi sampai sore malam gitu ya. Macam-macam. Ada yang per juz, kalau nggak salah di Kudus nggak tahu masih atau tidak gitu. 1 juz tidak boleh salah lebih dari berapa, 3 atau 7 kali gitu. Jadi itu salah satu ujian hafalannya ya. Jadi kalau 1 juz, kalau lebih dari sekian kesalahan, berarti harus ngulang lagi, harus dipersiapkan lagi. Nah, jadi sehingga menghasilkan para hafiz atau para hufaz dengan hafalan yang baik. Ya, meski tadi itu hafalan tidak selesai pada hafalan saja, tapi harus melanjutkan kepada keilmuan yang lain. Sehingga di Indonesia sekarang sudah bagus, ada program beasiswa hafiz di beberapa kampus, dan cukup didorong para hafiz ini tidak hanya mengambil di jurusan ilmu syariat, tapi di sains, didorong ke situ. Ada yang kedokteran, ada yang handasah, ada yang farmasi, dan ahli biologi, jurusan fisika dan seterusnya lah ya. Nah, sehingga bisa mengikuti jejak-jejak para ilmuwan di Mesir dan negara-negara Arab lainnya ya, yang mana banyak sekali muhandis, dokter, ahli fisika dan seterusnya, itu juga para penghafal Al-Quran. Wala tafrita fi hukmi tajwidin wa tajidu ahadahum
ma'a hifdhihi hadza la yadri ma'al arabiyyah syai'an. Ya. Dan mereka hafalannya kuat, ya, tidak terjadi muskilah atau khalal di dalam hafalannya, hatta dalam satu kalimat pun, ya. Dan juga mereka tidak tidak ihmal terhadap tajwid, ya. Jadi membaca Qur'annya benar gitu. Bahkan tidak sedikit orang ajam itu membaca Qur'annya lebih fasih daripada orang Arab, ya. Karena Al-Qur'an itu diturunkan bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk semua manusia, ya. Bahkan tidak hanya manusia tapi juga untuk jin, kan. Qul uhiya ilayya Qur'anan. Mukhatab dalam Al-Qur'an itu kan tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk jin juga. Wa tajidu ahadahum ma hifdhihi hadza la yadri ma'al arabiyyah syai'an. Dan juga kita bisa menjumpai orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang menguasai bacaan Al-Quran dengan bagus, dan mereka tidak tahu tentang bahasa Arab, gitu. Itu salah satu khususiat Al-Quran. Jadi Al-Quran bisa dibaca, bisa dihafalkan bahkan, dan tidak harus menguasai bahasa Arab itu sendiri terlebih dahulu. Dan itu susah dipraktekkan ke dalam bahasa-bahasa lain, ya. Coba kita menghafal lagu bahasa Inggris, ya, lagu Titanic misalnya, tapi nggak ngerti bahasa Inggris, tulisan Latin nggak tahu, bahasa Inggris juga nggak tahu, kira-kira bisa nggak itu? Susah, kan? Ya, kalau Al-Quran bisa itu. Al-Quran bisa dibaca tanpa harus memahami atau menguasai bahasa Arab terlebih dahulu. Cukup mempelajari cara bacanya, itu bisa membaca Al-Quran dan bahkan bisa menghafalkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.